فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kita Al-Mawqidhah fi ilmi mustalahil hadits karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kita masuk jenis hadis berikutnya, qala al-maqlub, hadis maqlub. Adapun maqlub secara bahasa huwa tabdilu syai' bi akhar, mengubah atau mengganti sesuatu dengan yang lain. Adapun maqlub secara istilah ahli al-mustalah, dia terbagi menjadi dua, maqlub sanadan wa maqlub matnan. Maqlub pada sanad dan maqlub pada matan. Adapun maqlub fis sanad, maqlub pada sanad terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ibdal ma yu'rabu bi riwayatin an ghairihi. Mengganti yang diketahui dengan riwayat selain darinya, dari selainnya. Yang diketahui riwayat dari selainnya. Seperti hadis, idza laqitum bil musyrikin fala tabda'uhum bis salam. Apabila kalian berjumpa dengan orang-orang musyrikin, maka janganlah kalian memulai mereka dengan salam. Maka dia hadis dari Suhail, dari Abu Saleh atau dari Abu Hurairah. Lalu dia datang dengan terbalik dari atau diganti dari A'mash dari Abu Saleh dari Abu Hurairah. Suhail diganti dengan Abu Saleh. Atau penggantian sanad secara sempurna, seluruhnya ditukar. Seperti kisah ahli Baghdad terhadap Imam Bukhari yang mengubah-ubah sanad dan matan, ditukar-tukar. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengembalikan semua seperti sedia kala. Ini maqlub yang diganti. Jenis yang kedua adalah penggantian yang datang pada nama-nama rawi dalam sanad tersebut. Seperti terbalik antara nama perawi dan ayahnya. Misalnya, perawi namanya Murrah bin Ka'ab, terbalik menjadi Ka'ab bin Murrah. Ini tabdil yang kedua pada nama-nama sanad. Adapun dalam matan, maka dia diantaranya takdim wa ta'khir fi jumalin minal matan, mengedepankan dan mengakhirkan pada kalimat-kalimat dari matan. Seperti apa yang diriwayatkan oleh Tabarani, idza nahaitukum anhu fa'tu minhu mastata'tum.
Apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka datangilah darinya apa yang kalian sanggup. Ini tabdil, ini terbalik. Harusnya fajtanibu, dan fa idza amartukum an syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau ini nahaitukum an syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Ini terbalik. Maklub. Sebagaimana dalam riwayat Tabarani. Hadisnya dari Abu Hurairah. Dan jenis yang kedua, takdim dan takhir pada lafaz. Takdim dan takhir pada lafaz. Seperti yang diriwayatkan Imam Muslim, hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Nah, terbalik ini, maklub. Harusnya hatta ma ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Tapi ini terbalik. Sebagaimana telah lewat bersama kita dalam Sahih Muslim. Hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Ini maklub. Adapun Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala di sini mendatangkan pengenalan tentang maklub dengan contoh. Qala huwa ma rawahu asy-syaikhu bi isnadin lam yakun kadzalika. Dia adalah apa yang diriwayatkan oleh syekh dengan satu sanad yang tidak demikian kondisinya. Fayanqalibu alaihi, sehingga terbalik atasnya, terganti atasnya. Yaitu sanad. Wa yanuttu min isnadin yaj'alu. Wa yanuttu yaj'alu, dia menjadikan dari sanad hadis min sanadi haditsin ila matnin akhar ba'dahu. Akhirnya dia meletakkan sanad hadis ke matan yang lain setelahnya. Yaitu dia pindah, salah penempatan. Harusnya sanad ini pada matan yang ini, ternyata dia jadikan sanad ini kepada matan yang kedua. Nah, ini maklub. Dan ini terkadang terjadi pada shahifah, yaitu pada lembaran atau tulisan. Au ayyang qaliba alaihi ismun rawin mithlu Murrah bin Ka'ab bi Ka'ab bin Murrah, atau terbalik atasnya nama perawi seperti yang kita sebutkan tadi. Pada isnad terbalik nama. Nama perawi seperti Murrah bin Ka'ab menjadi Ka'ab bin Murrah. Wa Sa'ad bin Sinan bi Sinan bin Sa'ad, yang mestinya Sa'ad bin Sinan menjadi Sinan bin Sa'ad. Yang munqalib. Maklub. Jadi ini masuk pada kategori asma waridah fil isnad. Nama-nama yang ada pada sanad. Faman fa'ala dzalika khata'an faqaribun. Siapa yang melakukan hal itu karena kekeliruan, maka qarib, dekat, masih mending. Karena lupa atau kekeliruan dan semisalnya. Dan terkadang yang pertama faqarib amruhu muhtamal, yaitu sesuatu yang wajar-wajar saja dan perawinya tidak dito'an apabila terjatuh dalam perkara tersebut tanpa sengaja. Kecuali kalau terus-terus, sering-sering, kebanyakan, terlalu sering terbalik. Nah, ini bisa jadi dipertanyakan hafalannya. Tapi kalau kadang-kadang tidak tercela perawi tersebut. Dan terkadang tujuan melakukan hal tersebut adalah iqrab. Sengaja mendatangkan sesuatu yang gharib, yang asing, yang aneh. Dan ini masuk dalam qismat wad', masuk dalam kategori pemalsuan hadis. Dan terkadang tujuannya adalah al-imtihan, seperti kejadian Imam Bukhari dengan ahli Baghdad. Adapun ini lil hajah, ketika dibutuhkan dalam rangka untuk mengetes, menguji. Wa man ta'ammada dzalika wa raqqaba matnan ala isnadin laysa lahu fa huwa sarikul hadits. Dan siapa yang melakukan hal tersebut dan dia pun memasangkan matan atas sanad yang lain yang bukan matan sanad tersebut, maka dia itu pencuri hadis. Ini apabila tujuannya min ajli igrab, dalam rangka mendatangkan keanehan. Jadi dia termasuk juga dari macam-macam iklab atau maklub, tapi
juga masuk dalam macam-macam al-wad', pemalsuan hadis. Wa huwa alladhi yuqalu fi haqqi fulanun yasriqul hadis, dan dialah yang dikatakan tentang dirinya fulan pencuri hadis. Ambil sembarang kemudian taruh matan yang lain. Wa min dzalika, dan di antara hal itu termasuk dari pencurian hadis, ayasriqu haditsan ma sami'ahu fayadda'i sima'ahu min rajulin. Di antara bentuk pencurian hadis adalah dia mencuri hadis yang dia tidak dengar, lalu dia mengklaim, mengaku bahwasanya dia mendengarnya dari seorang pria. Ini juga dikatakan sarik dan dikatakan kadzdzab, pendusta terhadap pembicaraan manusia fi haditsin nas. Wa in saraqa fa ata bi isnadin dha'ifin limatnin lam yathbut sanaduhu fa huwa akhaf jurman mimman saraqa haditsan lam yasihha matnuhu. Dan apabila dia mencuri lalu mendatangkan sanad dhaif untuk matan yang tidak sabit juga sanadnya, sama-sama dhaif matannya dan dhaif juga sanadnya. Tapi tetap dikatakan pencurian. Tapi dorornya lebih ringan. Dorornya lebih ringan dan lebih ringan dosa dan kejahatannya. Kenapa? Karena sanadnya memang sudah dhaif. Sehingga orang tidak akan tertipu dengan hadis tersebut dan mengamalkannya. Berbeda kalau dia datangkan sanad sahih pada matan yang dhaif. Nah, ini orang akan menganggap bahwa itu adalah hadis yang sahih sehingga diamalkan. Atau kebalikannya. Dia datangkan sanad yang dhaif terhadap hadis yang sahih. Akhirnya orang akan meninggalkan hadis tersebut padahal dia adalah hadis yang sahih. Ini kejahatannya lebih besar dibanding sama-sama dhaif, memang dhaif. Jadi dari asal sudah ditinggalkan. Tapi tetap juga dikatakan sarqatul hadis, pencurian hadis. Akhaffu jurman mimman saraqa haditsan lam yasihha matnuhu wa raqqaba lahu isnadan sahihan. Lebih ringan dosanya dibanding siapa yang mencuri hadis yang tidak sahih matannya tapi didatangkan untuknya sanad yang sahih. Datangkan sanad yang sahih untuk hadis yang matannya lemah. Ini akan menjadikan manusia tertipu dan menyangka itu adalah hadis yang sahih. Terutama orang-orang yang tidak memiliki kedalaman keilmuan tentang perkara tersebut, yang tidak punya khibrah untuk membedakannya, maka akan tertipu dan menyangkanya adalah hadis yang sahih matannya. Fa inna hadha naw'un min wad'i wal iftira', karena ini termasuk jenis dari pemalsuan dan pengada-ngadaan, kedustaan. Fa in kana dzalika fi mutunil halal wal haram fa huwa a'dhamu ithman wa qad tabawwa'a baitan fi jahannam. Apabila hal itu dia lakukan pada matan-matan halal dan haram, akhirnya menjadikan yang halal menjadi haram atau yang haram menjadi halal. Nah, ini konsekuensinya. Dan juga selain dalam hal dan haram, dalam masalah akidah. Dan juga dalam perkara fadail juga masuk dalam dosa. Walaupun dosanya bertingkat-tingkat. Tapi pelakunya terjatuh dalam perkara yang haram dan kejahatan yang besar. Maka itu lebih besar dosanya dan dia telah mengambil tempatnya di neraka jahanam atau rumahnya di neraka jahanam. Wa amma sariqatus sima' wa di'a ma lam yasma' minal kutubi wal ajza' fa huwa kadhibun mujarrad. Adapun hanya atau pencurian pendengaran dan mengklaim apa yang dia tidak dengar dari kitab-kitab dan juz-juz, maka dia hanyalah sekedar kedustaan saja. Ya, dia mengaku bahwa saya dengar hadis ini dari fulan. Sebenarnya diambil dari buku, kemudian dia mengaku saya dengar dari hadis fulan, sambung ke sanadnya. Tapi dia tidak merubah asal hadisnya. Hadisnya sahih, hadisnya dhaif. Cuma dia mengaku bahwa dia punya sanad
ke hadis tersebut dengan kedustaan. Yang mengatakan saya dengar hadis ini dari fulan, padahal tidak. Padahal dia tidak dengar, dia hanya kedustaan. Laisa minal kadhibi ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bal minal kadhibi ala syuyukh. Nah, walaupun sini dosanya lebih di bawah, akan tetapi jatuh dalam kedustaan. Bukan termasuk kedustaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dia tidak mengubah hadisnya. Hadisnya tetap dia cuma mengklaim, mengaku dia punya jalur ke situ juga. Dia juga mendengar hadis ini dari syekh terakhir ke dia. Nah, misalnya. Bahkan ini termasuk kedustaan terhadap para syuyukh, para guru, syekh, bahwasanya dia mengaku punya syekh fulan dan fulan. Wala yufliha man ta'ana, dan tidak akan beruntung siapa yang melakukan hal itu. Nah, bagaimana dia beruntung dengan mendapatkan kedustaan? Agar manusia mau mengambil darinya dan yaitu mendatanginya, sementara dia dusta. Wa qallaman satarallahu alaihi minhum, dan sedikit jarang yang Allah SWT tutupi orang tersebut dari golongan ini, yaitu pasti Allah akan bongkar dan singkap kedustaannya, bahwasanya dia hanya pendusta, mengaku-ngaku. Bahkan tidak dapat yang Allah Subhanahu wa taala biarkan demikian, sengaja berdusta dan tidak tersingkap. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mempermalukannya. Faminhum man yubtadah fi hayatihi wa minhum man yubtadah ba'da wafatihi fa nas'alullaha as-sitra wal aqwa. Maka di antara mereka ada yang tersingkap dan Allah permalukan pada masa hidupnya, dan di antara mereka ada yang tersingkap dan Allah permalukan setelah wafatnya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan penutupan. Nah, penutupan dari aib dan cacat. Kemudian beliau akan masuk pada fasal. Insyaallah kita ambil pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Masih fasal tentang hadis makhluk. Nah, kita ambil pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.